Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin melanjutkan reboundnya dan sekarang berada di kurang lebih area 58.300. Tetapi menurut saya pribadi, kita masih belum keluar dari masalah, teman-teman. Hadangan yang sebenarnya baru saja akan kita hadapi, yang bakalan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,14 triliun dolar atau naik sekitar 3,53%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 6,45% ke 0,1123 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari tanggal 9 Juli nanti, kita sudah akan mendapatkan satu event yang cukup menarik teman-teman, yaitu adalah Fed Chair Powell Testimony. Ya, intinya kakek Powell bakalan kembali berbicara lah ya, memberikan semacam speech. Walaupun menurut saya event yang satu ini kemungkinan tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan. Dan kalau misalnya kita scroll ke bawah, keesokan harinya, dia kembali akan memberikan speech. Jadi ada Fed Chair Powell Testimony di tanggal 9 Juli di pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tanggal 10 Juli di pukul 21.00 itu akan ada Fed Chair Powell Speech. Nah, selama tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh kakek Powell, maka kemungkinan tidak akan ada volatility yang terlalu luar biasa. Tapi jika ada sesuatu yang kemudian disampaikan dan di luar ekspektasi market, maka itu baru akan menciptakan volatility, teman-teman. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Jadi kita melihat awal minggu depan itu udah lumayan banyak ya yang high impact, tapi rata-rata merupakan speech dari kakek Powell, tanggal 9 Juli kemudian 10 Juli. Nah, tanggal 11 Julinya kita juga akan mendapatkan data yang penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah core inflation rate dan juga inflation rate year on year. Diikuti juga ada continuing jobless claim, initial jobless claim, speech dari beberapa anggota Fed. Untuk CPI-nya itu bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita melihat ekspektasinya teman-teman adalah terjadi penurunan dari 3,3% menjadi 3,1. Which is adalah hal yang tentunya juga kita harapkan terjadi. Karena sekali lagi kita melihat unemployment rate kemarin sudah mengalami peningkatan lagi menjadi 4,1. Jika inflation rate terus mengalami penurunan, unemployment rate terus mengalami kenaikan, itulah memang tujuannya The Fed, dan cepat atau lambat mereka harus melakukan rate cuts. Tidak hanya sampai di situ, tanggal 12 Juli, kita akan juga mendapatkan data yang high impact, yaitu adalah PPI, atau Producer Price Index, dan juga Michigan Consumer Sentiment Prel. Jadi, itu juga bakalan dirilis di tanggal 12 Juli. So, untuk minggu depan, sebenarnya merupakan salah satu minggu yang mungkin bisa kita katakan cukup hektik ya. Yang cukup padat gitu, jadwal, event, dan data ekonomi yang penting. Jadi, saya rasa kita akan kembali dikasih lihat tontonan yang menarik. Terlebih lagi, Bitcoin yang sekarang pergerakannya cukup volatil. Saya rasa akan ada banyak tontonan menarik yang bisa kita lihat di minggu depan. Tapi untuk sementara teman-teman, semuanya masih mendukung bahwa risk aset masih mempunyai jalan untuk naik, teman-teman. Atau ruang gerak ke atas. Kenapa? Karena sekali lagi, kita melihat stock market Amerika Serikat itu terus merangkak naik ke atas ke all-time high yang baru, seiring dengan perkembangan data terbaru dari Amerika Serikat, di mana inflasinya terus mengalami penurunan,
unemployment rate kemarin mengalami kenaikan, yang berarti mempertinggi kesempatan The Fed membicarakan soal rate cuts. Dan kalau misalnya CPI nanti juga menunjukkan hal yang sama, itu kembali akan membuat market lebih confidence lagi bahwa harusnya tidak lama kemudian The Fed bakal melakukan rate cuts. Nah, setelah FUD mengenai Mt. Gox dan juga pemerintahan Jerman, teman-teman, yang terus melakukan penjualan kemarin dan membuat market drop luar biasa dalam. Sialnya sebenarnya pemerintahan Jerman kemarin itu distribusi dan jualannya ketika market lagi nggak liquid. Ketika stok market Amerika Serikat nggak buka, kita tahu volume perdagangan itu biasanya kecil, teman-teman. Sehingga ketika order book lagi tipis, tapi ada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai jumlah supply yang besar menjual sekaligus dalam jumlah yang besar, maka itu kemudian menggerakkan harga dengan sangat cepat. Nah, itulah yang terjadi kemarin, teman-teman, membuat Bitcoin drop di bawah 60.000, bahkan sempat menyentuh ke 53. Tetapi ketika stok market Amerika Serikat kemarin start kembali buka, kita melihat Bitcoin kembali rebound. Dan hari ini kita melihat pelanjutan dari rebound tersebut. Nah, setelah ada FUD soal itu, kali ini kita mendapatkan ada mungkin secerca harapan lah, teman-teman. Karena biasanya ya, teman-teman, rumor itu di cryptocurrency market lebih berharga daripada kejadian yang sebenarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya untuk Mt. Gox ya, contoh paling gampang. Setiap kali ada rumor bahwa Mt. Gox bakalan segera melakukan pembayaran kembali ke para nasabahnya, kita melihat market itu drop. Padahal itu kan baru rumor ya, belum benar-benar terjadi. Nah, ketika benar-benar terjadi, justru efeknya tidak segila ketika rumornya datang. Sama dengan yang ini, teman-teman, bahwa ada rumor baru, FTX akan mendistribusikan 16 miliar dolar dalam bentuk cash di kuartal 4 tahun 2024. 16 miliar dolar, teman-teman. Dan ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengakses uang mereka dan tersideline semenjak FTX kemarin collapse di akhir tahun 2022 kemarin, yang kemudian menciptakan bottom bear market pada saat itu. Imagine if that money flows back into crypto. Dan saya cukup yakin, teman-teman, jika nanti memang dikembalikan semuanya 16 billion dollar ini di kuartal 4 2024, maka harusnya ini akan membawa dampak positif untuk market. Setidak-tidaknya rumornya itu bisa mengangkat lagi sentimen market kripto. Bahwa kita tahu orang-orang di sini rata-rata merupakan investor kripto. Kalaupun nanti dikembalikan dan mereka tidak berniat untuk mengembalikan semuanya atau berinvest lagi di kripto semuanya, setidaknya menurut saya pasti akan ada sebagian yang dimasukkan kembali ke dalam kripto dan sisanya mungkin disimpan. Itu pun sudah cukup, teman-teman. Kalau setengahnya saja masuk, berarti ada 8 miliar dolar demand baru untuk kripto. 8 miliar dolar itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Nah, sekali lagi, rumornya yang seperti ini, itu menurut saya bisa sedikit banyak mengubah sentimen di market. Semoga ada tambahan katalis lainnya ya, berita-berita baik lainnya yang kembali bisa mengangkat sentimen kripto, dan lambat laun kita kembali melihat market recover, dan semakin tinggi harga Bitcoin nanti naik, maka akan muncul lagi sebuah hal yang baru yang akan mendorong harga yang lebih tinggi, yang dinamai FOMO. Jadi ini efeknya berantai, teman-teman. Sama ketika kemarin kita turun ya. Awalnya kita turun karena memang ada selling pressure yang besar. Lalu ketika kita break di bawah 60.000, kita mendapatkan ada long squeeze. Orang-orang yang terliquid karena mungkin longnya, stop lossnya di sekitaran area 59-58. Kita mencuci area tersebut. Nah, ketika kita drop ke 57-56, kemudian yang terjadi apa lagi? Panic selling. Jadi kebalikan dari FOMO, orang kemarin itu panic selling, sehingga kita drop sampai ke 53. Nah, hal yang sebaliknya bisa terjadi ketika kita melihat Bitcoin kembali rebound, apalagi kalau misalnya ada beberapa katalis baru yang positif, salah satunya adalah seperti ini, rumor bahwa FTX bakalan kembalikan 16 miliar dolar, atau hal-hal lainnya yang bisa menciptakan sentimen positif. Ya kan? Kalau Bitcoin berhasil break di atas 60.000, atau bahkan bisa break di atas 67.000, itu menurut saya adalah area di mana kita akan start kembali melihat FOMO masuk. Dari itu kita kembali bisa melihat harga didorong jauh lebih tinggi ke atas.
Walaupun untuk sekarang teman-teman kita belum akan melihat hal tersebut terjadi karena saya rasa market sekarang masih dalam keadaan cautious atau waspada gitu ya, bahwa masih bisa aja akan ada drop berikutnya yang terjadi. Walaupun teman-teman kalau misalnya kita lihat dari segi liquidation heat map, untuk sementara ya, angka likuidasi sekali lagi jauh lebih besar itu berada di atas harga sekarang daripada di bawah teman-teman. Oke, kalau di bawah, kalau kita perhatikan, itu adanya sudah tumpukan di 50.000 sampai 49. Dan itu jaraknya cukup jauh dari sini. Tetapi kalau misalnya market maker mau jemput yang lebih dekat, maka itu berada di atas. Buktinya di mana? Di 1 month di sini. Bahkan dari 60.000 sampai ke 70.000 itu semuanya numpuk, teman-teman. Ada likuidasi di sini. Nah, pertanyaannya, apakah akan ada katalis yang cukup untuk market maker dapat mendorong harga sampai ke sekitaran area tersebut? Ya, semoga ya. Untuk sementara ada satu, yang walaupun ini rumornya baru muncul ya teman-teman, belum juga hangat banget, tapi ini baru muncul bahwa FTX bakalan mendistribusikan kurang lebih 16 miliar dolar kembali ke para nasabahnya yang tidak bisa mengakses dananya dari bottom bear market kemarin. So, kita bakalan lihat nanti bagaimana keadaan berikutnya gitu ya. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mungkin bahas dari weekly dulu teman-teman. Bahwa kalau misalnya kita perhatikan, sekarang weekly candle itu sedang berjuang gitu ya, untuk mendapatkan closing yang paling baik. Tentunya, senario yang sangat-sangat ideal adalah kalau kita berhasil melihat closing di area 60.000. Saya tahu ini ketegarannya mungkin tidak terlalu meyakinkan gitu ya, bahwa kita masih cukup jauh dari 60.000. Tapi kita perlu tahu bahwa volatility di market crypto itu sangat tinggi teman-teman. Dan jaraknya dari sekarang itu hanya kurang lebih 2.000 dolar. Who knows? Gitu kan? Tapi itu scenario paling idealnya. Kalaupun tidak, gitu ya, setidak-tidaknya teman-teman, kita melihat ada candle weekly dengan wick yang cukup panjang di bawah, menunjukkan bahwa ada buying pressure di sana. Walaupun saya harus katakan dengan jujur bahwa hal yang negatifnya adalah kita melihat weekly candle pada akhirnya berhasil close di bawah 60.000 dolar. Sehingga teman-teman yang terjadi berikutnya apa? Tidak hanya di daily, tidak hanya di 4 hour, tapi bahkan di weekly sekarang, kita kembali akan menjadikan area 60.000 sebagai area major resistance. Dan itu akan menjadi hadangan utamanya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal video. Kenaikan yang kita lihat di sini, walaupun terlihat cukup baik ya, tetapi ini belum melakukan apapun, teman-teman. Tidak merubah situasi apapun. Ini untuk sementara masih harus kita asumsikan sekedar relief rally. Nah, kenapa? Karena yang pertama, teman-teman, secara struktur, secara struktur, kita masih belum berhasil untuk break dari area lower high terakhir. Ini udah saya sampaikan, area lower high-nya itu di 58.600 sampai 700-an kurang lebih. Itu adalah hal pertama yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, hadangan terbesarnya, teman-teman, menurut saya adalah di area 60.000 lagi. Apakah kali ini kita akan berhasil untuk break di atas area tersebut tanpa ada hadangan? Kalau misalnya iya, dan kita bisa terkonsolidasi di atas area tersebut, maka saya cukup yakin bahwa kita akan bergerak lebih tinggi lagi dari sana. Karena kemungkinan sentimen market pada saat itu akan kembali cenderung ke arah yang positif. Karena kita sudah berhasil kembali reclaim di atas 60.000. Dan kita bisa expect bahwa Bitcoin ke area 66 sampai 67 setidaknya. Yang akan menjadi hadangan terakhir sekali lagi, sebelum kita ke area all time high lagi. Dan kalau misalnya kita mampu break, itu akan menjadi fase price discovery. Tetapi sebelum area 60.000 mampu kita reclaim, teman-teman, maka kita harus tetap waspada dan mengatakan bahwa oke, kita telah mendapatkan rebound yang lumayan signifikan, tetapi itu bukan berarti bahwa koreksi yang kita lihat di sini semuanya telah usai, karena masih bisa aja atau ada aja peluang bahwa ini hanya sekedar lower high yang baru, sama seperti apa yang kita lihat di sini, dan kita akan kembali drop.
itu adalah masih sebuah skenario yang mempunyai kemungkinan terjadi mungkin saya rasa 40-45%. Oke, jadi kita jangan sampai terlalu jumawa dulu teman-teman. Kalian juga jangan langsung menggunakan leverage rata kanan gitu kan untuk kemudian long di semua altcoin. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita akan pasti drop dan membentuk lower low baru, bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi saya hanya pengen menjaga kalian supaya kalian jangan sampai terlalu overconfidence dengan keadaan market seperti ini. Nah, secara short term, teman-teman, kemarin saya sudah sampaikan ya, kalau teman-teman ada nonton video kemarin, bahwa yang saya lihat di sini adalah kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan diikuti ada konsolidasi. Yang saya sampaikan adalah berarti saya masih melihat Bitcoin untuk mendapatkan pergerakan yang lebih tinggi lagi, setidaknya menuju ke area 57 ribuan. Dan sekarang kita bahkan break di atas area 58 ribu, teman-teman. Nah, saya rasa area ini sekarang akan menciptakan semacam selling pressure. Kenapa? Karena sekali lagi, para sellers tidak ingin buyers mampu untuk break di atas area 58.700 sampai 800 di sini. Kenapa? Karena kalau sampai hal itu terjadi, maka kita bisa melihat ada sedikit shifting di sentimen karena berarti lower high terakhir telah berhasil kita break. Jadi secara teori kita bisa saja telah mengakhiri koreksi atau downtrend di sini dan kita flip ke arah bullish. Walaupun saya expect teman-teman, kalaupun kita break di atas area lower high terakhir ini, akan ada semacam pullback terlebih dahulu untuk mencoba mencuci ya orang-orang yang mungkin long terlalu cepat di sekitaran area di sini, dan barulah dari sana kita akan start untuk kembali bergerak naik ke atas. Nah, setinggi apapun Bitcoin naik, selama lower high terakhir ini belum kita sentuh, maka strukturnya itu masih bearish. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya teman-teman lihat, sebelum-sebelumnya juga sama. Kita membentuk lower high, lower low. Lower high di sini itu tinggi banget nih reboundnya teman-teman, tapi tidak berhasil untuk break di atas lower high terakhir dan kemudian kita kembali sell off, gitu kan, membentuk lagi lower high yang baru, lower low, lower high. Kita juga rebound cukup tinggi di sini tapi tidak berhasil untuk break di atas lower high terakhir. Sama, kita kemudian kembali drop, ya kan, cukup dalam di sini, kembali mendapatkan rebound yang signifikan, tapi kemudian juga tidak berhasil break dari struktur lower high terakhir dan kita kemudian drop. Nah, lower high yang terakhir teman-teman, saya asumsikan berada di sini. Dan semoga mampu kita break ya. Kalau kita berhasil break di atas area ini, saya rasa 60.000 akan kita sentuh. Tapi pertanyaannya apakah ini hanya sekedar retest dan kita kemudian akan mendapatkan semacam pullback? Pullback saya rasa cukup besar chance-nya akan terjadi kalau kita nyentuh ke area tersebut. Pullback saya rasa akan terjadi. Tapi setelahnya, kita harus melihat pullback-nya itu apakah bentuknya korektif atau bentukannya impulsif. Impulsif itu contohnya kayak gini nih, turun terus gitu. Nah, impulsif dia. Kalau itu yang terlihat, maka kita bisa expect bahwa akan ada retest lagi ke area low terakhir. Tapi kalau kita bentukannya korektif, gitu ya, maka ada chance bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dan break kembali di atas area 60.000. Jadi penentuannya teman-teman akan ada di sekitaran area 58.700 yang kalau mampu kita break, kita akan nyampe ke area 60.000. Tapi kalau kita langsung sell off lagi dari sini dan kemudian membentuk bearish continuation pattern, ya maka harus kita katakan bahwa kita kembali berpotensi untuk kembali retest ke area low terakhir. So intinya untuk sekarang bias saya masih udah 50-50. Setelah kemarin bias saya bullish ya teman-teman. Bias saya di sini bullish. Bias saya di sini juga kemarin bullish. Kalau sekarang sudah start masuk ke ranah 50-50. So tidak ada posisi baru yang mungkin bisa dimanfaatkan di sini. Kalau kemarin teman-teman sudah sempat masuk di sini atau di sini, maka saran saya mungkin kalau yang dari sini udah boleh start untuk melakukan taking profit. Kalau misalnya yang di sini, setidak-tidaknya geserlah stop loss kalian ke arah entry. Karena untuk sementara, kalau kita lihat di 15-minute chart, kenaikan yang terjadi di Bitcoin tidak lagi terlalu signifikan. Oke, kita memang terus merangkak naik ke atas, tetapi kita selalu mendapatkan rejection. Dan kenaikannya di sini terlihat sangat-sangat sulit. Dan saya expect setidaknya akan ada satu breakdown di sini untuk kembali nge-retest ke 57 ribuan
Dan dari sana, kalau misalnya kita kembali rebound, itu akan menjadi hal yang signifikan, karena kita akan menghadapi area 58.700, yang kalau kita mampu break, 60.000 akan kita tuju. Tapi kalau ini kita mampu breakdown, dan kemudian start mendapatkan bearish continuation pattern, maka kita harus expect bahwa kita akan kembali drop ke bawah. Oke, jadi untuk beberapa waktu ke depan, kita harus melihat dulu update market seperti apa, tapi bias saya untuk sekarang 50-50, setelah kemarin bullish dan juga di sini bullish. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan di video hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.